Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello learner, welcome again in my channel. But before we start into our lesson, don't forget to subscribe, like, and give a comment. Okay, now we are going to learn about article. Do you know about article? Apakah kamu tahu apa itu artikel? Dalam bahasa Indonesia, artikel itu adalah kata sandang, yaitu dalam bahasa Indonesia. Kata sandang seperti si, sang, dan lain sebagainya. Namun dalam bahasa Inggris, kata artikel itu ataupun kata sandang itu ada tiga, an, dan the, ataupun bisa dikatakan di, ya. Yang saya akan jelasi penggunaan kapan kita menggunakan the, bacaannya kapan menggunakan di. Oke, sebelumnya kita masuk ke an dulu. An dan itu mungkin ada di channel saya ini, ya, di video yang kedua penggunaan an dan Jika masih ada yang belum nonton videonya, kamu bisa mengecek lagi penggunaan perbedaan an dan karena untuk video yang ketiga ini saya akan membalas singkat ya saja untuk penggunaan an dan namun saya di sini akan membandingkan antara penggunaan an, dan the. Oke, an dan itu bisa diartikan sebuah, seorang, seekor, sebutir, dan lain sebagainya, tergantung dari kata bendanya. Oke, an dan yang pertama itu adalah singular, berarti an dan digunakan untuk singular yang artinya bendanya tunggal, bendanya cuma satu, only one. Jadi kita menggunakan an dan sekali lagi itu untuk benda yang tunggal. Contohnya sebuah apple, an apple. Oke, sebuah buku, a book. Itu yang pertama, persamaan dari an dan Untuk yang kedua, an dan punya perbedaan. An itu digunakan untuk huruf vowel, huruf hidup seperti a, i, u, e, o. Jadi jika kata benda yang diawali dengan huruf vowel vokal a, i, u, e, o, maka menggunakan an, ya. Misalnya tadi ini tunggal, berarti bendanya cuman satu. Yang kedua ini vowel, huruf hidup seperti a, i, u, e, o. Nah, contoh huruf vowel, oke, misalnya an apple. An apple, persyaratannya jika bendanya diawali dengan huruf hidup a, i, u, e, o, ini contohnya yang a, maka menggunakan an. Kalau yang i seperti ice cream, an ice cream. Lalu seperti huruf U diawali seperti umbrella, payung, jadi an umbrella, and elephant, gajah, menjadi an elephant, dan lain sebagainya. Oke, sedangkan untuk itu harus diawali dengan kata benda huruf konsonan seperti B, C, D, sampai dia Z or Z. For example, awalan dari huruf konsonan itu kata benda seperti buku, ya, book. Jadi kalau sebuah buku, a book. Nah, atau tas, a bag. Oke, yang penting dia harus huruf konsonan selain dari kelima huruf ini. Itu dikatakan huruf konsonan. Oke, di video kedua untuk kamu lebih detailnya kamu bisa menonton. Nah, lanjut. Tadi ini persamaan an dan yang nomor satu, yang kedua perbedaannya, yang ketiga masuk ke persamaannya juga. An dan sama-sama menggunakan kata benda yang bisa dihitung. Jadi countable ini adalah benda yang bisa dihitung. Contohnya seperti an apple, kan bisa dihitung apel. Lalu a book, buku juga bisa dihitung. A bag, sebuah tas juga bisa dihitung. Mereka sama-sama countable noun, ya, tapi bendanya cuman singular, yaitu tunggal. Oke? Untuk jamak tidak bisa countable noun, tapi harus untuk dia tunggal karena nomor satunya ini sudah singular, tunggal. Jadi penggunaan an dan digunakan untuk singular, berarti bendanya only one, satu. Oke, next yang number 4. Yang number 4 itu adalah depend on syllable, ya. Tapi untuk yang an, dia dari huruf konsonan berubah bunyi menjadi vowel, vokal. Contohnya seperti, ya. Contohnya seperti, saya dekatkan kameranya biar lebih mengerti. Contohnya seperti tadi huruf konsonan menjadi vowel, hour, jam, ya, karena dia huruf konsonan, ya, huruf konsonan, tapi dibaca dengan hour,
ya, tapi dia menggunakan an hour. Karena dibaca H ini sama O, hour, huruf hidup A. Maka dia pakai an meskipun dia huruf konsonan di awalnya. Nah, sedangkan yang depend on syllable, bantu juga pada syllable. Bedanya tadi dia dari konsonan menjadi bunyi vowel, yang ini dari huruf vowel menjadi bunyi konsonan. Seperti yang kita dengar university. Oke, ini kan huruf U, huruf vowel, huruf hidup, tapi dia dibaca university. Oke, jadi ketika kita mau membahasa Inggriskan sebuah kampus, sebuah universitas, bendanya cuma satu, maka kita menggunakan a university, sebuah universitas. Oke, jadi itu perbedaannya yang nomor 4 ya. Tadi yang pertama persamaannya sama-sama mereka bendanya tunggal, singular. Yang kedua mereka berbeda, yang n menggunakan huruf vowel, huruf hidup, sedangkan yang menggunakan huruf konsonan untuk kata bendanya di awal. Nah, nomor 3 ini persamaannya sama-sama dia bendanya bisa dihitung, tapi bendanya bisa dihitung dalam jumlahnya 1. Yang nomor 4 itu tergantung pada syllable-nya. Dari huruf konsonan menjadi bunyi huruf vokal, itu yang penggunaan n. Lalu yang dari dia hurufnya vowel, huruf hidup, berubah bunyi menjadi konsonan. Oke? Next, number 5. Nah, ini yang menentukan paling utama. N dan itu sama-sama indefinite article, sama-sama kata sandang yang tidak pasti. Ya, di sini kata sandang yang tidak pasti. Berarti kalau yang tidak pasti dia maknanya luas. Nah, biasanya ini bisa dikatakan general, umum. Ya, nanti saya akan menjelaskan contohnya. Oke, kita masuk ke yang the. Nah, the ataupun dibaca di, ya, ini mungkin sering juga kamu dengar ya. Seperti the end, bukan the end, tapi the end, ya. Ini saya juga jelaskan. Nah, untuk yang the, itu dia bisa menggunakan singular ataupun plural. Jadi dia bisa bendanya tunggal, bisa bendanya jamak, banyak. Misalnya, the apple, ya, the apple atau the apples, ya, the book ataupun the books, the bag, the bags, ya, itu bisa juga dia tunggal berjamak, dia bisa digunakan untuk dia the. Yang kedua, tadi seperti saya jelaskan contohnya, itu juga termasuk vowel dan konsonan. Bisa dia huruf hidup, bisa dia huruf mati, ya, seperti tadi contohnya the apple ataupun the apples. Lalu tadi the apple huruf hidup kan A-nya, lalu huruf matinya the banana, B, ya kan? Jadi bisa dia dua huruf, baik dia huruf hidup maupun huruf mati. Yang ketiga, nah, ini dia tadi kalau yang dan n dia harus countable noun, benda yang bisa dihitung tapi benda cuma satu. Kalau yang the ini dia bisa ya tunggal, cuma satu ataupun banyak, ya. Tapi dia bisa countable, bisa dia uncountable noun. Tadi kalau misalnya yang bisa dihitung contohnya the apple. Tapi kalau yang tidak bisa dihitung misalnya setiap benda yang tidak bisa dihitung adalah sugar, ya. Gula, berarti the sugar, ya. Bisa. Oke, lanjut number 4, dia tidak ada masalah, no problem untuk depend on syllable, ya, mau vowel mau konson sama aja. Nah, lanjut yang kelimanya, ini yang menentukan. Oke, tadi dia indefinite article yang dan n, sedangkan the dia definite article, ya, yang artinya tadi kata sandang tidak pasti, sedangkan ini kata sandang yang pasti, Nah, yang pasti ini sudah jelas benda tersebut. Nah, milik siapa? Nah, ini biasanya disebut menjadi spesifik, lebih dia spesifik, terkhusus. Kalau yang tadi kan general, umum, ya, luas pengertiannya. Kalau ini dia spesifik, khusus. Oke? Nah, contohnya, kita kasih contoh. Untuk ini ada percakapan singkat sih, tidak banyak. Nah, ini misalnya contoh seperti ini. Di situ yang mengatakan I buy an apple adalah Tom. Tom mengatakan seperti ini. I buy an apple. Saya membeli sebuah apel. Nah, di sini kita tidak tahu apel yang seperti apa yang Tom beli. Apakah apel yang warna merah, apakah apel yang warna hijau, tidak tahu. Oke kan? Dan juga banyak kan di sini jenis ataupun macam-macam merek apel ataupun jenis apel.
Nah, kita tidak tahu di sini. Jadi karena dia belum pasti, masih general, umum, ya, maka dia menggunakan en. Ya, dan benda cuma satu kan, maka menggunakan en. Ya, ini belum pasti, tidak tahu apakah apelnya itu berwarna hijau, merah, dan jenisnya apa. Oke, dia menggunakan en. Sedangkan yang kedua, Jim mengatakan seperti ini. I eat the bukan di sini misalnya, bukan the tapi di apple. I eat the apple. Kenapa bacanya sini di? Karena ini ada huruf hidup. Oke, kalau the ketemu dengan huruf hidup dia dibaca di. Contohnya the end, ya. The end. Karena the ketemu dengan huruf hidup maka dibaca di. Ya, kalau the tidak ketemu dengan huruf hidup, ketemu dengan huruf konsonan, dia dibaca de, ya. Jadi ini I eat the apple. Oke. Nah, saya makan apel itu, kata Jim. Nah, di sini kita tahu bahwa Jim makan apel punyanya si Tom. Nah, itulah contohnya. Jadi, di sini kita belum tahu apelnya seperti apa yang Tom beli, warnanya apa, dia masih general, umum. Sedangkan yang kedua, I eat the apple, kita sudah tahu bahwa Jim makan apel punyanya si Tom. Oke. I hope you guys understand about the article en, dan the. If you don't understand still, you can give comment after this video. Okay, I think that's all about my explanation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.